Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel ini. Pada kesempatan ini kita ingin membahas atau ingin kita berdiskusi terkait Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Dalam Peraturan Presiden ini titik tekannya adalah dana desa tahun 2022 itu minimal 40% untuk bantuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, atau tepatnya adalah program perlindungan sosial. Ini yang beberapa hari ini menimbulkan penolakan atau menimbulkan gejolak dari beberapa kawan-kawan pemerintah desa, karena kawan-kawan pemerintah desa, terutama kawan-kawan yang tergabung dalam APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, menganggap bahwa peraturan presiden ini sudah menciderai terkait wewenang pemerintah desa, atau tepatnya adalah terkait wewenang kepala desa, karena kita tahu dan kita sadari bahwa pemerintah desa itu dalam menganggarkan anggaran pendapatan dan belanja desa itu menitik beratkan atau titik tekannya adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat. Kita tahu bahwa proses APBD desa itu diproses melalui dari musyawarah dusun, selanjutnya dibawa di tingkat desa, namanya musrembang atau musyawarah rencana pembangunan, maka setelah musrembang akan menjadi RKPDes. Nah, ini yang oleh kawan-kawan pemerintah desa yang tergabung dalam APDESI ditolak. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 ini menimbulkan polemik. Pasalnya dalam peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin tanggal 9 bulan 11 2021 dinilai sejumlah pemerintah desa mencederai kewenangan desa dan juga RKPDes 2022 yang telah saya dibahas bersama masyarakat desa. Nah, ini yang satu sisi pemerintah desa ada melibatkan masyarakat atau partisipasi, tapi di sisi lain dipotong oleh adanya peraturan presiden ini, sehingga ini yang menimbulkan masyarakat, karena semua aspirasi pembangunan itu tentunya diakomodirkan oleh pemerintah desa kan, sehingga rancu ketika pemerintah desa sudah menyusun dari berbagai tingkatan dan melalui proses, tapi tiba-tiba dikekang oleh wewenang keuangan terkait dari peraturan presiden ini. Menurut beberapa informasi yang saya lihat dan saya baca bahwa penolakan ini sudah sampai ke beberapa kawan-kawan pemerintah desa, dan informasinya ini sudah sampai kepada kalau kita lihat dari situs Ceng.org, itu ada sebuah petisi yang meminta kepada Menteri Desa, PDT, dan juga Presiden agar merevisi Perpres 104 tahun 2021. Utamanya pada pasal 5 ayat 4 yang menyangkut masalah pengaturan rincian dana desa di tahun 2022. Tidak sampai di situ, kawan-kawan dari DPP APDESI berdasarkan sumber yang saya baca dari beberapa media di Google ini,
eh, Dewan Pimpinan Pusat Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melalui surat yang bernomor 06.41 garing 1B garing DPP Abdesi garing 12 dan garing 2021 yang diterbitkan pada Minggu tanggal 12 bulan 12 2001 juga akan melancarkan sebuah aksi demo pada tanggal 15 hingga 16 Desember 2021 dengan tema Desa Menggugat. Tema info-info ini sudah tersebar di berbagai media sosial terkait rencana kawan-kawan ini untuk meminta Presiden dan Menteri Desa dan PDT untuk merevisi peraturan ini dengan judul Desa Menggugat. Kalau kita kutip atau kalau kita kaji dari peraturan Presiden ini yang menjadi kejanggalan atau mencederai dari kewenangan desa, terutama di pasal 5 ayat 4 yang berbunyi bahwa dana desa tahun 2022 diatur penggunaannya untuk apa saja. Satu adalah program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai yang paling sedikit 40% dari total dana desa atau dana desa di tahun 2022. Yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani yang paling sedikit 20%. Yang ketiga adalah dukungan pendanaan penanganan coronavirus atau COVID 2019 paling sedikit 8% dari alokasi dana di setiap desa. Nah, ini kan wajib se-Indonesia nih kalau dana desa di setiap desa. Yang keempat adalah program sektor prioritas lainnya. Artinya apa? Bahwa dari total 100% dana desa yang dikucurkan melalui anggaran pendapatan belanja negara pusat, pemerintah hanya bisa menggunakan ataupun mengalokasikan 32% dari dana desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. Ini kan sangat sedikit yang bisa digunakan di luar wewenang yang diatur dari Perpres tadi, keputusan Presiden tadi. Sehingga ini yang menimbulkan penolakan dari kawan-kawan kepala desa, terutama yang tergabung di pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa mau tidak mau dan suka tidak suka kembali harus merekopusing atau bahasa sederhananya adalah menghitung kembali perencanaan penganggaran dan juga untuk melaksanakan musyawarah kembali. Nah, ini yang ditolak oleh kawan-kawan pemerintah desa. Di satu sisi pemerintah desa sudah melaksanakan musdos, musrembang, menghasilkanlah keputusan yang dijadikan acuan pada tahun 2022. Tapi di sisi lain dengan adanya Perpres ini disuruh hitung kembali, artinya disuruh melaksanakan musdos dan musrembang kembali. Nah, ini kan tentunya sedikit menimbulkan polemik dan rancu bagi kawan-kawan pemerintah desa, sehingga kawan-kawan pemerintah desa melakukan penolakan. Selanjutnya mereka sebut bahwa kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai apa yang dia muat dalam pembukaan undang-undang desa telah dikibiri. Nah, ini lagi artinya kalau kita lihat dari bahasa ini artinya bertentangan dengan undang-undang desa, karena undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 itu telah memuat terkait wewenang dan wewenang kepala desa atau pemerintah desa. Tapi di sisi lain juga diatur dengan adanya Perpres ini yang sedikit menimbulkan polemik dari masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana tanggapan masyarakat desa dengan terbitnya atau ditekennya atau ditandatanganinya Perpres 104 tahun 2021 ini. Sejauh pengamatan saya dari berbagai media atau yang saya baca itu masyarakat, artinya banyak masyarakat desa yang cenderung diam nih. Karena memang tidak banyak yang tahu masyarakat desa terkait Perpres 104 ini, karena Perpres ini baru kan tahun 2021 kemarin, tahun 2021 ini, tentunya masyarakat belum banyak mengkaji. Video ini atau channel YouTube ini sedikit ingin mengedukasi masyarakat, ingin sedikit memberikan pemahaman dan ingin sedikit menjelaskan terkait peraturan Presiden ini, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa, dan masyarakat umum bisa mengetahui dan bisa artinya mengontrol lah itu kan,
artinya mengawasi terkait Perpres ini. Dan mudah-mudahan Perpres ini ya adalah win-win solution lah. Yaitu di satu sisi ada aspirasi kawan-kawan dari pemerintah desa didengar oleh pemerintah, presiden dan menteri PDT. Di satu sisi masyarakat yang untuk bantuan ini bisa menerima gitu. Ini yang perlu kita lihat oleh kawan-kawan. Selanjutnya menurut saya pribadi, setelah desa dan juga masyarakat duduk bersama untuk menjelaskan serta mensosialisasikan inti dari Perpres 104 tahun 2021 khususnya yang mengatur dana desa pada pasal 5 ayat 4 diarahkan ke BLT sebesar 40% dari total anggaran setiap desa. Nah, ini yang harapan terakhirnya adalah bisa menemukan win-win solution sehingga tidak lagi menimbulkan polemik. Selanjutnya adalah tentu kita khawatir aksi demo dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, yang dilakukan secara serentak ini sedikit menimbulkan gejolak atau ketertiban masyarakat sedikit terganggu. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah desa melakukan aksi ini berjalan aman dan lancar sehingga apa yang diperjuangkan kita berdoa bisa diwujudkan. Nah, artinya perjuangan kawan-kawan ini kalau memang ini baik bagi pemerintahan desa dan ini membawa kebaikan dan membawa kemaslahatan bersama, tentu kita semua para penonton dan para viewer YouTube ini mendoakan mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan pemerintah desa membuahkan hasil yang diharapkan. Masyarakat juga dengan adanya Perpres ini bisa juga menerima manfaat dari peraturan presiden ini. Mungkin itu kawan-kawan penonton setia dan para viewer dari channel YouTube ini, mudah-mudahan kita semua sehat, sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.